Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kartini. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 3 dalam jabatan tahun 2023. Saya bekerja di SMA Hangga 1 Surabaya. Saya mengajar sosiologi di kelas fase F. Terima kasih. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, bersilakan. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya anak? Luar biasa. Ada yang nggak masuk nih kira-kira? Ada. Siapa? Ada. Siapa yang nggak masuk? Yang hari ini tidak hadir ada Afrian, lalu ada Boy, Oh, sama ya. ada juga Sandi. Keterangannya apa ini? Untuk Afrian sendiri sakit ibu. Oh, sakit. Ya, terus? Yang izin, lalu untuk Sandi yang itu juga izin. Oh, ya, terima kasih ya. Oke. Ya. Ini kita belajar tentang permasalahan sosial. Sebelum ke permasalahan sosial, kira-kira apa bab yang sebelumnya? Sil? Untuk bab sebelumnya itu Ibu Dini sudah menjelaskan mengenai kelompok sosial. Iya, tentang kelompok sosial. Kira-kira ini termasuk kelompok sosial enggak? Iya. Materi pembelajaran selanjutnya dengerin dulu. Ya, kita ice breaking dulu supaya anak-anak nggak kaku, biar termotivasi, ya kan? Ya, siap semua. Siap. Namanya Bu Titin ini adalah kelompok kanan, ini adalah kelompok kiri. Kalau Bu Titin bilang tepuk 1, berarti kamu tepuknya berapa, Nak? 1. Kalau misalkan tangannya yang sebelah kiri yang Bu Titin bilang tepuk 2, berarti yang kelompok 1 itu diem. Paham semua? Kita ucap semuanya. Bisa dimulai? Bisa. Ini dalam permainan ini, dalam ice breaking ini, nanti kalau misalkan tepuknya nggak serentak, nanti anak 1, 2, tepuk 1. Sandi, tepuk mana Sandi? Ini kan kelompok 1. Ayo, kira-kira dari kelompoknya Sandi, ketuanya siapa? Yuma. Bantu ya Yum. Nah, kita di sini belajar tentang namanya itu adalah masalah sosial. Kira-kira masalah punya kelompok 2. Ya 2 ya. Terus tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 1, 4, 5. Tepuk tangan. Nggak usah kenceng-kenceng. Kita lanjut di sini. Ini saya mau menerangkan sedikit tentang bahan yang mau kita atau materi yang mau kita guru ajarkan ke kamu, guru sampaikan ke kalian semuanya. Semoga belajar ini nanti menyenangkan ya. Jangan bosan, jangan ngantuk. Siap? Karena kan masih pagi ya. Semangat semuanya. Masih punya pemikiran sendiri-sendiri tanpa lihat buku ya. Apa itu masalah? Ya, untuk Kelly? Ya Bu, izin menjawab. Jadi menurut saya masalah sosial itu merupakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan unsur-unsur yang di dalam masyarakat maupun unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang menimbulkan konflik ataupun
permasalahan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu kan? Dari kelompoknya Yuma, ada enggak pendapat yang lainnya dari Anda sendiri? Apa itu Yum? Menurut pendapat saya, permasalahan sosial adalah masalah yang sedang dialami seseorang. Masalah yang sedang dialami oleh seseorang. Beda-beda. Di dalam pembelajaran sosiologi itu tidak ada namanya jawaban benar dan salah ya. Semua kalau kita bicara, oh apa sih tanggapan Anda, apa sih pendapat Anda, itu terserah. Kalau di sini dari Sisil sendiri, apa sih dari kelompok-kelompoknya masalah sosial itu apa sih? Masalah itu apa gitu? Apa ya sih? Masalah apa ya sih? Masalah itu seperti Jadi slide ini kira-kira ada nggak ya yang di Surabaya? Ada ya. Di sini. Ini kelihatannya jomplang nggak dengan gambar yang ada di sebelahnya ini? Atau dikatakan dengan ketimpangan sosial, ketidaksamaan, gitu ya. Nah, kalau kamu menggambarkan Rehan ya, Bapak Rehan ya, kemudian dibantu oleh Dinda dan teman-teman yang lainnya. Dari ini semuanya, kamu kalau melihat potret seperti ini tuh tentang apa sih Han? Di kawasan kumuh ya. Terus? Kalau menurut saya itu, saya melihatnya kayak ketidakrataan ekonomi di masyarakatnya itu sendiri. Ketidakrataan. Jumlahnya banget ya. Ini tuh kalau kita bicara di sini, ini termasuk masalah enggak ya Bu? Masalah, ya kan? Ini termasuk masalah. Jadi kalau anak-anak bicara, berarti masalah itu ini menurut beberapa ahli. Ini adalah tokoh-tokoh dari sosiologi. Anak-anak kan udah tokoh-tokoh paham ya? Sekarang kalau menurut Sudiro Sukanto, permasalahan sosial adalah sebagai kondisi adanya ketidaksesuaian antara fungsi budaya masyarakat dan membahayakan apa membahayakan di dalam membahayakan interaksi di dalam kelompok tersebut. Sama seperti kalau kita bicara di gambar yang sebelumnya, kalau tidak sesuai atau terjadinya ketidaksamaan atau penjomblangan, pasti nanti akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Namanya manusia hidup di dunia ini nggak semuanya itu sama, tidak. Semuanya itu pasti ada perbedaan-perbedaannya, gitu ya. Terus di sini masalah sosial itu dapat terjadi berulang kali, tak hanya terjadi dalam satu waktu aja, dan juga berkesinambungan dalam artian masalah sosial ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Iya, seperti itu. Memang harus berkaitan. Oh ini ada masalah pasti ada nyambung-nyambungnya. Jadi kompleks, seperti itu ya. Terus yang kedua, kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang. Ya, kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang. Kalau saya bicara tentang yang poin kedua, anak-anak pernah merasakan namanya corona enggak? Masalah enggak itu? Masalah. Kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang. Kamu rasakan seperti itu? Iya kan? Iya. Corona itu kita enggak merasakan itu tidak hanya satu individu saja, tetapi kita tuh merasakan kayak berbarengan karena ini adalah virus. Ya, kita tuh seakan-akan getar-getir di situ. Yang kedua di sini kondisi dinilai tidak menyenangkan. Apakah dalam permasalahan itu menyenangkan? Enggak, namanya masalah itu yang enggak seret Bu, iya kan? Iya. Untuk yang keempat, kondisi yang menyebabkan adanya perpecahan. Betul. Apa ini maksudnya ini? Maksudnya apa Yum? Kondisi yang menyebabkan adanya perpecahan. Baik, sebelumnya mohon izin menjawab begitu. Mutiara sendiri perselisihan dengan teman atau circle-nya, misalnya Mutiara tidak menyukai salah satu temannya dan temannya ini juga begitu juga sebaliknya, kan kondisi tersebut membuat mereka berdua adanya jarak atau berpecah. Iya, bisa juga. Jadi anak-anak itu pemikirannya nggak usah terlalu panjang lebar ya. Kita melihat di sekeliling kita aja. Oh mungkin Bu dengan orang tua ada ya yang orang tuanya itu seperti itu gitu ya, maksudnya nggak menyatu. Itu kita bisa memberikan contoh. Pokoknya itu gambarannya itu namanya masalah itu yang nggak sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Terus yang keempat, 5, masalah
terkaitnya apa ini namanya tugas per kelompok, nanti tolong dikerjakan secara kelompok. Kalau sudah selesai nanti bisa anak-anak dikumpulkan di saya. Kalau sebelum dikumpulkan silakan nanti dipresentasikan dari setiap kelompok saling memberi. Ya, ini adalah pertanyaannya 1 sampai 6. Dan cara mengerjakannya di mana ya Bu? Cara mengerjakannya di kolom yang sebelah gambar yang berikutnya. Nanti kalau nggak cukup taruh di baliknya sini. Paham ya namanya? Ya. Kalau nanti nggak paham boleh tanya ya. Ini kelompoknya Selin. Untuk kelompoknya Rehan boleh maju ke depan. Kelompoknya Sandi. Masa cuma terus? Ayo kelompoknya Sandi. Ini kelompoknya Raffi maju. Ditulis itu nama kelompoknya. Kalau misalkan itu anggotanya ada 5, silakan ditambah 1 lagi. Ya, di sini Bu Guru tidak hanya melihat dari hasilnya, tetapi saya menilai dari kekompakan Anda untuk mengerjakan tugas itu tadi. Jadi di sini sebagai ketuanya, tolong teman-temannya dikasih masukannya apa ya, seperti itu. Silakan ditulis namanya, ditulis nomor absennya. Kalau yang kelompok 1 saya kasih nama kelompoknya bunga mawar. Saya ditulis itu bunga mawar. Kelompok 2 untuk Rehan bunga melati. Di sini Mbak, di sini ya. Untuk yang kelompok ketiga bunga anggrek. Yang kelompok 4 di sini namanya bunga lili. Tidak usah takut salah ya, kita sama-sama di sini adalah belajar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Cici dan selamat pagi untuk teman-teman. Kami dari kelompok Bunga Mawar akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bu Cici. Sebelum berlanjut membahas materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Sisilia Manora, nomor absen 32. Perkenalkan nama saya Irma Islamia, nomor absen 18. Perkenalkan nama saya Fiansa Juliata, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama, absen 19. Perkenalkan, nama saya Fiansa Pratama, absen 29. Baik, sesi perkenalan sudah selesai. Selanjutnya kami akan membahas mengenai di tugas yang ada gambarnya ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai opini dari kelompok kami yang telah berdiskusi tadi, bahwa gambar yang pertama ini menggambarkan mengenai bangunan elit, dan gambar yang kedua di bawahnya menggambarkan mengenai permukiman kumuh, dan yang ketiga ini mengenai orang dengan kekurangan dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir mengenai tawuran, menggambarkan tawuran. Lalu kami akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera, yaitu yang pertama, coba kalian cermati gambar yang tertera di atas. Menurut kalian menggambarkan tentang apa gambar tersebut? Baik, itu jawabannya. Gambar tersebut menggambarkan tentang ketimpangan sosial, di mana hal itu merupakan sebuah permasalahan sosial. Di antara gambar tersebut juga ada gambar masyarakat yang sedang tawuran. Itu juga termasuk masalah sosial. Pada pertanyaan yang kedua, jika kalian sudah paham, coba kalian ungkapkan tentang permasalahan apa pada gambar tersebut. Nah, teman-teman, di gambar yang pertama dan kedua ini saling berkaitan, yaitu mengenai ketimpangan sosial. Yang pastinya teman-teman semua sudah paham kan apa itu ketimpangan sosial? Pada gambar pertama menggambarkan mengenai bangunan elit, dan yang kedua menggambarkan permukiman kumuh. Hal ini terdapat ketidakrataan dalam tempat tinggal atau juga ekonomi.
sebelumnya sedikit dan kelompok yang presentasi tentang kali ini. Sebelum saya beri pertanyaan, saya simpulkan dulu seputar gambar yang di atas sebelah gambar gedung kita. Menurut kalian itu gambar apa sih? Ya, berdasarkan maaf sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Seri. Perempuan ini tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai tempat tinggal sehingga dia ini ada orang tiduran juga di sini, berarti karena tidak mempunyai tempat tinggal jadi untuk istirahat atau menetap dia tidak bisa menetap, jadinya berpindah-pindah tempat, salah satunya di tempat yang ini karena kekurangan ekonomi tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam membeli tempat tinggal, akhirnya dia seperti nomaden berpindah-pindah tempatnya. Terima kasih ya. Mungkin bisa kembali ke tempatnya untuk yang nomor 1. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, langsung saja kami mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan nomor 1, coba kalian cermati gambar yang tertera di atas. Menurut kalian gambarnya tentang apa gambar tersebut? Yaitu kalau kami sudah berdiskusi yaitu jawabannya tentang permasalahan sosial. Dan ya, saya ingin menambahkan lagi bahwa secara garis besar gambar yang ada di dalam tugas kita hari ini itu membahas mengenai permasalahan sosial. Yang pertama itu ada ketimpangan pembangunan, tapi menyebutkan ketimpangan pembangunan itu ada di gambar pertama di pojok kiri atas, lalu di samping kanannya itu ada gambar penulis yang merupakan permasalahan sosial juga. Lalu di bawah gambar penulis itu ada tawuran antar kelompok, dan yang terakhir di sebelah gambar tawuran antar kelompok itu ada pemukiman umum. Nah, semua yang kami jelaskan ini merupakan permasalahan sosial ya teman-teman. Nah, lalu apa sih penyebab terjadinya masalah-masalah yang ada dari gambar-gambar tersebut? Ini bukan bahwa ada ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan sendiri ada banyak penyebabnya. Ketimpangan pembangunan itu terjadi adanya perbedaan ekonomi. Jadi ekonominya yang lebih tinggi atau lebih maju cenderung memiliki atau mempunyai bangunan yang lebih mewah dibandingkan orang-orang atau individu yang memiliki ekonomi yang minim. Lalu penyebab selanjutnya yaitu perbedaan sumber daya. Sumber daya ini mencakup dua hal, itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam sendiri terjadi karena perbedaan kondisi geografis yang ada, itu akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan. Lalu ada juga perbedaan sumber daya manusia. Jadi kualitas pendidikan ini sangat mempengaruhi sumber daya manusia ya teman-teman. Kalau misalnya orang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung tergolong sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga kalau misalnya sumber daya manusia berkualitas, mereka akan berguna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan nanti kembali lagi apabila individu tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka dia dapat lebih maju daripada individu yang terbelakang. Ya, sekarang Jadi kenapa pemulung itu termasuk ya ketimpangan sosial, karena permasalahan itu tidak terjadi berulang kali. Terjadi berulang kali. Ya. Jadi hanya 1-2 orang saja. paham ya? Paham? Sudah ya? Kira-kira ada yang bertanya lagi atau sudah paham? Sudah paham. Boleh kembali ke tempatnya sendiri-sendiri. Terima kasih tepuk tangan dong. Sekarang sebelum kita untuk
untuk kegiatan belajar mengajar pada saat ini, alangkah baiknya kalau misalkan anak-anak bisa menyimpulkan hasil dari apa sih yang hari ini kita kerjakan. Kira-kira kamu sudah paham belum ya tentang masalah sosial itu sendiri? Nah di sini Bu Titin langsung tunjuk aja ya dari perwakilan kelompok untuk ke depan menyimpulkan apa sih ringkasan atau tugas yang saya berikan ke kamu tadi. Anak-anak kami di situ ya. Di sini sudah siap, kayaknya dari tadi sudah mau maju. Itu kelompoknya nggak cuma. Oke, kita kasih close di sini. Perwakilan ya, jadi hanya satu aja yang maju sekarang di situ. Silakan Yum. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menyimpulkan semua pendapat yang telah diberikan oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah maju. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah permasalahan sosial sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan, dan tentu permasalahan sosial juga saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Permasalahan sosial ini tidak dapat dihilangkan, namun bisa kita kurangi dengan solusi-solusi tertentu. Berarti suatu masalah itu singkatnya kata itu gimana? Masalah itu bisa diatasi kok. Gak ada namanya masalah itu yang gak bisa diatasi. Tergantung bagi individunya itu gimana untuk mengatasinya. Gak ada namanya oh sudah selesai. Terus nanti ada katakan misalkan contoh ini sampai melakukan bunuh diri itu bermasalah sudah selesai. Itu salah. Sebenarnya semua permasalahan itu kalau kita misalkan punya partner untuk bisa untuk sharing, itu insya Allah apapun itu kita bisa untuk melewatinya. Tergantung kita itu nanti curhatnya kemana gitu ya. Jangan sampai suatu masalah itu hanya dipendam sendiri. Seperti itu ya Nana ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman bisa kembali ke depan. Ya, pasti punya dalam masalah itu pasti ada jalan keluarnya yaitu ada solusinya. Iya, pasti ada. Dari sini kira-kira anak-anak bagaimana belajar pada hari ini kira-kira jenuh nggak ya? Menyenangkan nggak ya? Itu apa sih? Ngantuk nggak di sini? Tidak. Karena waktunya sudah siang, pembelajaran ini tutup. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Semoga nanti bertemu berikutnya kita bisa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, seperti itu ya. Untuk ketua kelasnya mungkin di sini bisa untuk doa agar hasil yang kita capai pada saat ini itu mendapatkan hasil yang bagus, kita bisa memahami materi pada saat ini. Ya, tidak hanya saat ini, untuk berikutnya anak-anak juga akan paham. Terima kasih, bisa untuk dipimpin doanya untuk kelasnya untuk Mas Renan. Doa, silakan. Selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu untuk minggu depan. Tetap bersama Bu Titin dalam pelajaran sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.